Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dalam mata perkuliahan budgeting. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Citra Mulyasari SESYME selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting serta teman-teman yang berbahagia. Perlu kalian ketahui, dalam pengerjaan atau diskusi materi kali ini pastinya saya tidak sendiri. Adapun anggota kelompok kami yaitu Intan Rizky Andriani NIM 113, Pipit Pujiati NIM 119, dan saya sendiri Rahmanda Sekarwangi NIM 126. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang anggaran biaya overhead pabrik atau biasa yang disebut dengan BOP. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya-biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka proses produksi kecuali bahan mentah langsung dan tenaga kerja langsung, yang mana meliputi 1. Bahan baku tidak langsung, 2. Tenaga kerja tidak langsung, 3. Semua biaya pabrik lainnya yang mana bukan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya yang kedua, tujuan penyusunan anggaran BOP. Antara lain, 1. Mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. 2. Menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. 3. Mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Adapun cakupan anggaran BOP. Apa saja sih cakupan anggaran BOP itu? 1. Jenis barang yang dihasilkan. Yang kedua, jumlah barang diproduksi. 3. Departemen atau tempat di mana biaya dialokasikan. Yang keempat, tarif biaya overhead pabrik per satuan kegiatan. Yang kelima, waktu atau kapan produksi dilaksanakan. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya dan pengeluaran. Yang pertama adalah atau biasa disebut dengan cost, adalah sejumlah belanja yang dicatat seluruhnya sebagai harta dan akan menjadi pengeluaran ketika dihabiskan di masa depan. Jadi, sebuah perkiraan adalah sebuah perkiraan harta. Contohnya persediaan. Sedangkan pengeluaran yaitu pembelanjaan yang sekarang dikonsumsi atau biaya yang telah dihabiskan. Penjelasan berikutnya adalah penentu anggaran BOP. Dalam kaitannya dengan penentuan besarnya biaya yang harus dianggarkan ke dalam biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan berbagai hal berikut. 1. Penanggung jawab perencanaan biaya. 2. Penentuan jumlah biaya. Penanggung jawab perencanaan biaya dibagi menjadi 2 departemen, yaitu Departemen Produksi atau Production Department, 2. Departemen Jasa atau Pembantu atau Service Department. Selanjutnya, jenis biaya berdasarkan sifat biaya. 1. Biaya tetap, yaitu biaya-biaya yang cenderung bersifat konstan secara total dari waktu ke waktu tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan. Contohnya, gaji, pajak kekayaan, dan asuransi. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya-biaya yang secara total mengalami perubahan, yang besarnya sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Contohnya, biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya-biaya yang tidak bersifat variabel, di mana biaya ini mengalami perubahan namun tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Contohnya, biaya tenaga kerja tak langsung dan biaya listrik. Penyusunan anggaran BOP. Dalam pengalokasian BOP dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode alokasi langsung. Contoh soalnya, PT Genta Buana mengolah produksinya sebesar 1000 unit melalui dua departemen produksi, yakni Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2. Ditunjang juga oleh dua departemen jasa, yaitu Departemen Jasa A dan Departemen Jasa B. Rincian besarnya BOP masing-masing departemen. Yang pertama dari BOP Departemen Produksi, Departemen Produksi 1 sebesar 10 juta rupiah dan Departemen Produksi 2 sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua yaitu dari BOP Departemen Jasa, Departemen Jasa A sebesar 3 juta rupiah dan Departemen Jasa B sebesar 2 juta rupiah. Penggunaan jasa. Dari Departemen Jasa A yaitu penerima jasa Departemen Produksi 1 sebesar 30% dan penerima jasa Departemen Produksi 2 sebesar 70%. Dan dari Departemen Jasa B untuk penerima jasa Departemen Produksi 1 sebesar 60% dan penerima jasa Departemen Produksi 2 40%. Untuk pertanyaannya yaitu tentukan BOP dianggarkan setelah alokasi dengan metode alokasi langsung. Untuk penyelesaiannya, Departemen Jasa A yaitu BOP Departemen Jasa A sebesar 3 juta rupiah dialokasikan ke masing-masing Departemen Produksi dengan rincian Departemen Produksi 1 30% dikali 3 juta rupiah sama dengan 900 ribu rupiah dan Departemen Produksi 2 70% kali 3 juta rupiah sama dengan 2 juta 100 ribu rupiah. Departemen Jasa B. Untuk BOP Departemen Jasa B sebesar 2 juta rupiah dialokasikan ke masing-masing Departemen Produksi dengan rincian Departemen Produksi 1 60% kali 2 juta rupiah sama dengan 1 juta 200 ribu rupiah dan Departemen Produksi 2 40% kali 2 juta rupiah sama dengan 800 ribu rupiah. Perhitungan tarif BOP Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2. Yang pertama BOP sebelum alokasi. Dalam Departemen Jasa A 3 juta rupiah dan Departemen Jasa B 2 juta rupiah. Sedangkan dalam Departemen Produksi 1 10 juta rupiah dan Departemen Produksi 2 10 juta rupiah. Untuk alokasi jasanya, jasa A dalam Departemen Produksi 1 900.000 rupiah dan Departemen Produksi 2 2.100.000 rupiah. Untuk jasa B dalam Departemen Produksi 1 1.200.000 rupiah dan Departemen Produksi 2 800.000 rupiah. Maka jumlahnya untuk Departemen Produksi 1 12.100.000 rupiah dan Departemen Produksi 2 12.900.000 rupiah. Jumlah produksi atau unitnya dalam Departemen Produksi 1 1000 unit dan Departemen Produksi 2 1000 unit. Maka tarif BOP per unit untuk Departemen Produksi 1 sebesar Rp12.100 dan Departemen Produksi 2 sebesar Rp12.900. 2. Metode alokasi bertahap. Contoh soal. PT Rahayu mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Perusahaan merencanakan BOP untuk kapasitas produksi sebesar 5.000 unit.
Untuk rincian besarnya masing-masing BOP, terdapat BOP Departemen Produksi. Departemen Produksi 1 sebesar Rp20 juta, Departemen Produksi 2 Rp30 juta. Terdapat BOP Departemen Jasa. Departemen Jasa A Rp4 juta, Departemen Jasa B Rp6 juta. Untuk proporsi penggunaan jasa, Departemen Jasa A dalam Departemen Jasa B 15%, Departemen Jasa B dalam Departemen Jasa A 10%, Departemen Jasa A dalam Departemen Produksi 1 35%, Departemen Jasa B dalam Departemen Produksi 1 50%, Departemen Jasa A dalam Departemen Produksi 2 50%, Departemen Jasa B dalam Departemen Produksi 2 40%. Berdasarkan data tersebut, diminta 1. Menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa. Yang kedua, menghitung BOP neto yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Penyelesaian besarnya BOP Departemen Jasa setelah alokasi jasa. Diketahui jasa A sama dengan Rp4 juta ditambah 0,10 B. Jasa B 6 juta rupiah ditambah 0,15 A. Untuk mencari nilai A dan B, maka kita harus mencari nilai A. A sama dengan 4 juta rupiah ditambah 0,10 B. A sama dengan 4 juta rupiah ditambah 0,10 dikali 6 juta rupiah ditambah 0,15 A. A sama dengan 4 juta rupiah ditambah 600.000 rupiah ditambah 0,015 A. A dikurangi 0,015 A sama dengan 4.600.000 rupiah. 0,985 A sama dengan 4.600.000 rupiah. A sama dengan 4.600.000 rupiah dibagi 0,985, maka hasilnya 4.670.000 rupiah atau menerima 670.000 rupiah. B sama dengan 6 juta rupiah ditambah 0,15 A. B sama dengan 6 juta rupiah ditambah 0,15 dikali 4.670.000 rupiah. B sama dengan 6 juta rupiah ditambah 700.000 rupiah. B sama dengan 6.700.000 rupiah atau menerima 700.000 rupiah. Jadi BOP bagian A mendapat alokasi sebesar 4.670.000 rupiah dan bagian B mendapat alokasi 6.700.000 rupiah. Dengan demikian, maka jumlah BOP neto untuk masing-masing departemen jasa. Departemen Jasa A di awal 4 juta rupiah ditambah 670.000 rupiah dikurangi 700.000 rupiah, maka BOP neto 3.970.000 rupiah. Departemen Jasa B di awal 6 juta rupiah ditambah 700.000 rupiah dikurangi 670.000 rupiah, maka BOP neto 6.030.000 rupiah. Alokasi BOP dari masing-masing departemen adalah BOP Departemen Jasa A sebanyak 3.970.000 rupiah dialokasikan masing-masing sebesar Departemen Produksi 1 35/85 dikali 3.970.000 rupiah sama dengan 1.634.705 rupiah.
Departemen Produksi 2, 50 per 85 dikali Rp3.970.000 sama dengan Rp2.335.295. BOP Departemen Jasa B sebanyak Rp6.030.000 dialokasikan masing-masing sebesar Departemen Produksi 1, 50 per 90 dikali Rp6.030.000 sama dengan Rp3.350.000. Departemen Produksi 2, 40 per 90 dikali Rp6.030.000 sama dengan Rp2.680.000. Jadi pembebanan BOP sebelum alokasi dalam Departemen Produksi 1 Rp20 juta, dalam Departemen Produksi 2 Rp30 juta. Alokasi jasa A dalam Departemen Produksi 1 Rp1.634.705, dalam Departemen Produksi 2 Rp2.335.295. Jasa B dalam Departemen Produksi 1 Rp3.350.000, Departemen Produksi 2 Rp2.680.000. Maka jumlah Departemen Produksi 1 Rp29.984.705, dalam Departemen Produksi 2 Rp35.015.295. Jumlah produksi atau unit Departemen Produksi 1 5.000 unit, dalam Departemen Produksi 2 5.000 unit. Maka tarif BOP per unit dalam Departemen Produksi 1 Rp4.997, dalam Departemen Produksi 2 Rp7.003. Sekian untuk penjelasan terkait anggaran BOP pada mata kuliah budgeting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.